Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu undangan, kepada khususnya juga Ibu Profesor Johanna E. Prawitasari, kepada rekanan Wilaka Workshop yang sekiranya sudah hadir pada sore hari ini, kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara sore hari ini, dan juga last but not least tentunya kepada rekan tim riset Wilaka Workshop. Terima kasih sekali sudah hadir dan juga atas partisipasinya dan juga waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti. Tentunya kita akan mendengarkan bersama dan juga berdiskusi nanti pemaparan hasil riset dan diskusi keterlibatan masyarakat untuk beradaptasi di masa pandemi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Yoga Fatmawani, biasa saya dipanggil Yoga, yang akan berperan sebagai MC pada acara sore hari ini. Ya, nah tentunya pertama-tama tentu kita sangat bersyukur karena kita pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung di acara virtual meeting ini, walaupun tentu dengan kondisi yang sangat sulit ya bagi kita semua, tetapi kita tetap dapat menyelenggarakan acara dan semoga tetap berjalan lancar. Nah, tentu nanti kita akan mendengarkan hasil riset yang mana nanti dipaparkan oleh tim riset Wilaka Workshop. Nah, ini ada tim risetnya nanti ada dari Mbak Lucia Pepinovianti, kemudian ada dari Mas Yohanes Hedianto, dari Mas Vincent Edi, dan juga saya sendiri, seperti itu. Nah, pada sore hari ini, teman-teman, ini ada susunan acara inti kita. Yang pertama nanti pemaparan hasil riset, mungkin nanti akan dibuka oleh Mbak Peti, yang nanti sekiranya akan menceritakan kenapa Wilaka Workshop nanti kita punya inisiatif seperti itu ya, melakukan riset di masa pandemi seperti ini. Kemudian dilanjutkan oleh temuan riset dari Mas Vincent. Kemudian pada acara kedua, kita akan mendengarkan ulasan dari kedua narasumber yang tentunya sudah hadir pada sore hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih sekali sudah mau membantu Wilaka Workshop sebagai pengulas, yaitu Bapak Muhammad Abdul Hakim dan juga Ibu Kartini Saktawi. Nah, kemudian nanti di sesi terakhir tentunya kita membuka diskusi, juga kami menerima masukan serta ide-ide dari teman-teman. Nah, ketiga acara inti ini nanti akan dimoderatori oleh Mas Hendy. Baik, sebelum saya serahkan kepada Mas Hendy, saya akan memperkenalkan dulu Mas Hendy. Ya, ini dia biodata singkat dari beliau. Nah, beliau bernama lengkap Mas Yohanes Herdianto, kami biasa memanggil dengan Mas Hendy. Nah, beliau berlatar belakang pendidikan ilmu psikologi dan menyelesaikan pendidikan strata 1 dan strata 2 di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian saat ini juga sedang melanjutkan pendidikan doktoral ilmu psikologi juga di Universitas Gadjah Mada. Tentunya lebih spesifik dengan tema relasi antara caregiver dengan pasien. Kemudian pada tahun 2010, beliau berstatus sebagai staf pengajar di Prodi Psikologi di Universitas Udayana. Nah, selain kesibukannya mengajar, beliau juga turut mengembangkan program dukungan psikososial di lembaga pemasyarakatan dan juga komunitas peduli skizofrenia Indonesia di Bali. Nah, di sela-sela kesibukannya baik mengajar maupun studinya, beliau banyak sekali melakukan seminar, workshop, juga konsultasi mengenai metodologi penelitian kualitatif maupun penggunaan software analisis kualitatif garis miring mixed method di berbagai perguruan LSM dan juga tentunya di Biro Wilaka Workshop ini. Begitu. Nah, mari kita sambut Mas Hendy. Monggo Mas Hendy, waktu dan tempatnya saya serahkan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, kepada Prof. Johanna Endang Prawitasari, Bu Menu, dan juga para kolega semuanya, selamat sore, Mas Hakim, Mbak Kartini, Mbak Lucia Pepi, dan juga Mas Vincent. Hari ini saya akan mengawal diskusi kita sepanjang sore hari ini untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan pemaparan hasil riset dan diskusi yang berjudul keterlibatan masyarakat untuk beradaptasi di masa pandemi. Nanti akan
akan ada pemaparan dari tim riset Wiloka Workshop, dan kemudian nanti ada pembahasan dari pembahas utamanya adalah Mas Hakim dari UMS dan juga Mbak Kartini dari UMKM Pertanian. Nanti tentu saja para Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan maupun kritik, saran, dan lain sebagainya agar diskusi kita bisa menjadi optimal dan menghasilkan sesuatu yang lebih lebih optimal lagi untuk kemajuan bersama. Baik, untuk awal kita akan langsung saja untuk Mbak Pepi sebagai CEO dari Wiloka Workshop untuk menyampaikan mengapa kok ada riset ini di Wiloka Workshop ya. Kita tahu bahwa Wiloka Workshop ini kan sebenarnya biru psikologi bisa dibilang begitu ya, praktek. Tapi kenapa kok bisa kok bisa melakukan riset? Nah, ini nanti Mbak Pepi akan menjelaskan, kemudian langsung dilanjutkan oleh Mas Vincent terkait dengan pemaparan risetnya. Oke, waktu dan tempat monggo Mbak Pepi. Terima kasih Mas Hendy. Apakah suara saya bisa terdengar cukup jelas? Karena suka hilang-hilang. Gitu. Ya, terdengar Mbak Pepi. Ya. Terima kasih sekali buat teman-teman, terutama buat Bu Meno udah menyempatkan diri untuk hadir, Mas Hakim dan Mbak Kartini yang bersedia. Saya WA langsung to the point dulu dan langsung mengokekan, bahagia sekali rasanya, dan terutama hari ini, sore ini, teman-teman yang udah mau bergabung dan cukup banyak di luar bayangan saya gitu. Jadi sebetulnya sore ini selain kami ingin memaparkan hasil, kami juga ingin mendengar dari teman-teman entah berdasar pengalaman pribadi, boleh juga tentang mungkin ada yang juga meneliti atau pernah membaca, sehingga harapannya kajian kami bisa lebih kaya. Tetapi seperti tadi Mas Hendy sampaikan, kenapa kok Wiloka melakukan penelitian ini, saya ingin sedikit bercerita dulu di awal. Mas Yoga mungkin boleh dibantu untuk share screen, gitu. Jadi Wiloka Workshop kami lahir di tahun 2017, jadi sudah berjalan 3 tahun. Awalnya memang Wiloka berfokus sebagai lembaga yang lebih banyak berpraktik gitu. Jadi praktek-praktek terkait psikologi, baik itu individual maupun kelas-kelas kelompok pengembangan diri. Tetapi berjalannya waktu, ada kegelisahan tersendiri pada diri saya. Saya berharap atau punya mimpi sebetulnya bahwa apa yang kami lakukan, baik itu di ranah konsultasi pribadi, private, maupun kelas-kelas pengembangan diri, kami berdasar kajian-kajian yang mutakhir dan dekat dengan masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya sempat bermimpi kira-kira di tahun kedua, mungkin nggak ya Wiloka juga melakukan kajian-kajian gitu. Fokus Wiloka adalah keluarga dan pengembangan individu. Dan akhirnya di tahun ketiga ini, saya memberanikan diri lalu mengajak teman-teman untuk yuk kita mulai tidaknya melakukan kajian yang sederhana dulu, berfokus pada topik yang dekat dengan Wiloka, sehingga harapannya Wiloka juga bisa berangkat dari sesuatu yang up to date dan tentu saja harapannya ilmiah gitu ya. Dan kemarin di awal-awal tahun 2020, di mana semua masyarakat mulai mengalami situasi pandemi gitu, saya kok merasa itu sebuah momentum yang baik gitu untuk Wiloka memulai mengkaji tentang bagaimana kemudian pandemi ini berdampak, kalau boleh dikatakan, atau pandemi ini bagaimana kemudian berkaitan dengan keluarga-keluarga di Indonesia. Akhirnya di bulan Maret, boleh next slide juga, di bulan Maret kalau nggak salah, mulailah tercetus ide itu. Yuk kita mulai deh, kalau boleh dibilang divisi riset atau divisi kajian di Wiloka.
Jadi akhirnya kami memilih topik ini, bagaimana situasi pandemi itu kemudian berdampak pada masyarakat di Indonesia. Ini kami temukan juga di ruang praktek bahwa kecemasan atau kemudian persoalan-persoalan psikologis gitu ya, itu ada cerita terkait dengan situasi para klien, para peserta kelas menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat karena COVID-19 itu. Nah, kemudian diskusi kami waktu itu jadi ke arah gini, oke, kita mau meneliti tentang, katakanlah tentang bagaimana wabah COVID-19 ini, tapi tentang apanya gitu. Akhirnya kami setelah berdiskusi menimbang sana sini berfokus pada kaitannya dengan keluarga, dan saat itu bulan-bulan Maret April yang terjadi adalah beberapa penyesuaian keluarga terkait dengan dampak dari COVID-19 seperti kayak school from home gitu ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian juga dampak-dampak ekonomi yang muncul. Dan kemudian ulasan atau yang temuan lain yang mulai muncul adalah kaitannya dengan kepatuhan untuk bekerja supaya aman seperti apa. Karena suaminya bekerja tidak melakukan protokol kesehatan, ternyata yang cemas itu si istri di rumah gitu, dan itu menimbulkan persoalan psikologis. Jadi akhirnya kami sepakat waktu itu untuk kita mulai dari mencoba melihat bagaimana kemauan masyarakat, harapannya juga bisa memotret pola-pola keluarga dalam berubah perilaku sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan. Jadi yang kami temui bahwa waktu itu momentum yang lain adalah pemerintah itu akan mencabut gitu ya, kalau boleh dibilang PSBB, karena pertimbangan ekonomi kalau tidak salah. Padahal kalau dilihat dari data gitu ya, pemberitaan, sebetulnya kurvanya wabah ini belum turun gitu di Indonesia, tetapi karena berbagai pertimbangan gitu katanya akhirnya dicabut dan diubah ke dorongan agar masyarakat melakukan protokol kesehatan yang baru atau pola adaptasi baru gitu. Nah, sementara di lapangan yang kita lihat data setiap hari muncul atau data setiap hari disampaikan dan itu nambah terus gitu. Tetapi informasi tentang penambahan pasien misalnya atau penambahan korban yang meninggal misalnya ternyata tidak kemudian diikuti dengan kesadaran atau kemauan untuk menjalankan protokol, termasuk di keluarga-keluarga gitu. Nah itu kenapa nih? Gitu. Jadi sebetulnya kami berangkat dari situasi tersebut untuk meneliti topik ini. Nah, jadi tujuan kami atau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kesediaan masyarakat untuk hidup dengan pola adaptasi kebiasaan baru, pertanyaan besarnya itu, dan secara spesifik kami ingin mencoba melihat bagaimanakah gambaran dinamika masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Jadi kami ingin melihat selain bagaimana mempersepsi gitu ya, mempersepsi tentang kehidupannya saat ini, kemudian juga melihat persepsi resiko terhadap paparan COVID-19 pada para responden. Gitu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupannya sehingga mau mengikuti atau mau patuh pada protokol kesehatan yang disarankan. Nah, salah satu acuan teori kami adalah teori kepatuhan berperilaku hidup sehat Prokasta gitu. Jadi menurut Prokasta itu ada 5 tahap sampai seseorang pada akhirnya mau melakukan perilaku secara sadar yang disarankan gitu ya. Jadi ada tahap kontemplasi di mana pada tahap itu biasanya orang lebih abai gitu atau nggak mau tahu. Terus ada tahap kontemplasi. Jadi sudah mulai berpikir, mulai menimbang positif dan negatifnya. Lalu ada tahap preparation. Jadi
setelah berpikir dia juga kemudian mulai nih merencanakan untuk dirinya, jadi lebih konkret dan akhirnya ke aksi. Nah harapannya kan dengan pemberitaan, dengan edukasi dan seterusnya masyarakat bisa lebih cepat untuk ke tahap aksi gitu. Nah apakah masyarakat Indonesia sudah pada tahap itu, lalu dinamikanya seperti apa? Hal-hal seperti itulah yang kami ingin mencoba memotret, memahami gitu. Harapannya juga nanti Wiloka bisa merancang program-program atau edukasi-edukasi lewat media sosial kami, media edukasi kami, supaya bisa mendukung atau mendorong supaya masyarakat itu bisa pada lebih banyak di level aksi. Gitu. Itu harapan besarnya. Next. Nah, proses yang kami lakukan tadi sesudah kami berdiskusi mau topik apa ya terkait COVID-19 dan seterusnya, kemudian kami melihat tentang memahami bagaimana kesediaan masyarakat untuk mengubah perilaku sehatnya itu visioner, pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data dari responden. Kami sepakat untuk melakukan penelitian secara kualitatif yang sederhana dan secara daring dengan pertimbangan situasi saat ini. Gitu. Jadi kami memanfaatkan aplikasi Google Form untuk mendapatkan data dari masyarakat. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu tersusun, lalu kami melakukan uji coba tentang pertanyaan kami, apakah cukup mudah dipahami, apakah bisa memotret atau mendapatkan data seperti harapan kami gitu. Lalu kami revisi dan akhirnya kami menyebar pertanyaan tersebut secara daring melalui Google Form mulai pertengahan Juli sampai kami kemarin 1 September untuk tahap kelompok 1 subjek kami tutup gitu ya pengumpulan data. Lalu tahap selanjutnya yaitu yang saat ini sedang kami lakukan analisis hasil atau data dan diseminasi untuk melengkapi data-data yang sudah kami dapatkan. Next. Kami mencoba untuk bisa menjaga dan bertanggung jawab tentang penelitian ini dengan mematuhi etika penelitian seperti kami paparkan kepada para responden tentang bagaimana penelitian kami, lalu seperti apa nanti resiko, ya karena harus teliti maka mungkin akan ada beberapa waktu gitu ya untuk fokus ke penelitian ini, kemudian juga akses itu, mengakses kami tim peneliti apabila kemudian ada hal-hal yang dirasakan berdampak akibat terlibat dalam penelitian ini. Gitu. Jadi para subjek bisa mengakses kami sewaktu-waktu di apa namanya yang kami sampaikan pada halaman awal dari Google Form. Next. Nah, berikut data responden yang sudah kami dapatkan. Dari rentang waktu 12 Juli sampai 1 September kami mendapatkan 131 responden. Mayoritas sih perempuan ya, 71% perempuan, 28% laki-laki. Kemudian usianya mayoritas di dewasa awal, usia 22 sampai 40 tahun. Paling muda usia 18 tahun karena memang kami membatasi usia terkait dengan konsen tadi. Kami mengikuti bahwa yang apa namanya kalau di bawah 18 tahun maka kami artinya harus meminta izin juga kepada orang tua dan mungkin itu terlalu terlalu kompleks buat kami, jadi kami memutuskan usianya ada di 18 ke atas. Terkait dengan usia dewasa awal juga dugaan saya pribadi karena selama ini yang mengakses Wiloka, layanan Wiloka itu rata-rata usia 20 tahun sampai 40-an tahun. Jadi mungkin juga karena itu responden kami lebih banyak di kelompok usia dewasa awal. Dari pendidikan, mayoritas pendidikan tinggi dan 22% itu SMA. Karena tidak ada yang di bawah pendidikan SMA, kami juga karena kami menggunakan
secara daring ya. Jadi orang yang jadi responden kami tentu yang paham tentang proses riset gitu atau pengisian formulir secara online. Jadi mungkin jadi keterbatasan penelitian ini. Nah, kelompok pekerjaan mayoritas 64% pekerja formal dan informal. Jadi karyawan dalam kelompok itu terdiri dari karyawan, juga ASN, Polri, TNI gitu ya. Lalu kelompok kedua adalah mahasiswa, ada wira swasta, belum bekerja, ibu rumah tangga. Nah, domisili memang mayoritas di DIY, diikuti dengan Jawa Tengah, lalu ada sebagian responden kami dari Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Suku Jawa mayoritas, kemudian Tionghoa dan Banjar. Gitu. Lalu ada beberapa lagi dari Sumatera, ada sedikit dari Sulawesi, dan juga dari Kalimantan dan Bali. Nah, kami menggunakan analisis tematik untuk mengolah data kami. Data-data kami analisis secara induktif, data kami kategorisasi, dan untuk menjaga kredibilitas analisis kami menggunakan interpreter coding gitu. Ada 4 interpreter dan 4 interpreter ini mengulas setidaknya sampai saat ini sudah 4 kali pertemuan untuk melihat data, harapannya supaya terjaga kredibilitas. Begitu cerita proses Wiloka di penelitian ini. Selanjutnya tentang temuan hasil gitu akan disampaikan oleh Mas Vincent. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Pepi yang sudah memaparkan apa itu Wiloka Workshop dan kemudian memaparkan kenapa kok kemudian Wiloka melakukan riset ini. Nah, sekarang kita lanjutkan temuannya, apa yang menjadi temuan dari riset yang dilakukan oleh Wiloka ini akan disampaikan oleh Mas Vincent Hartono. Monggo Mas Vincent untuk menyampaikan. Ya, terima kasih banyak Mas Hendy, sudah mohon dibantu. Yang saya hormati Profesor Johana Endang Prawitasari dan para pengolah sekalian, ada Mas Hakim dan Mbak Kartini, serta Mas dan Mbak sekalian sudah datang pada sore hari ini. Mohon izin Mbak Pepi dan tim, saya akan memaparkan apa saja sekiranya yang penting dari riset yang ada, yang telah dilakukan oleh Wiloka beberapa waktu lalu. Silakan Mas Yoga dilanjutkan. Ya, berdasarkan kuesioner yang ada, maka kami mengambil beberapa item yang sekiranya penting dan selaras dengan tujuan dari riset ini. Maka terdapat 4 item di sini. Ya, monggo Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak bisa melihat di sini. Nanti kami akan bahas satu persatu, kami akan munculkan apa saja yang telah ditemukan, ya, jawaban-jawaban dari responden berdasarkan item-item ini. Untuk item 17 sendiri, itu ada pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait dengan penilaian para responden terhadap risiko dirinya terpapar virus COVID-19. Dan dilanjutkan dengan nanti paparan berdasarkan jawabannya, ya, alasan-alasan dari para responden menilai tinggi dan rendahnya paparan tersebut. Dan ada juga item 45, yaitu kira-kira apa saja persiapan yang telah responden lakukan untuk menghadapi situasi new normal. Dan yang terakhir ada item 48 tentang pendapat mereka terhadap tuntutan mengubah perilaku di era new normal atau adaptasi baru. Silakan Mas Yoga, bisa dilanjutkan. Maka ditemukan seperti demikian, Mas Mbak dan sekalian, bahwa pandangan dari responden yang berjumlah 131 menyatakan bahwa 63 orang risiko terpapar COVID-19 itu terbilang sedang. 42 lainnya menyatakan rendah dan 26 menyatakan sangat berisiko atau tinggi, ya, terpapar oleh COVID-19. Dilanjutkan.
Nah, tentunya pandangan-pandangan dari responden ini terdapat alasan-alasan tertentu. Maka dari itu, setelah kami analisa, maka muncullah pemetaan ini, di mana penyebab pandangan tersebut muncul ada dua faktor besar, di mana ada faktor eksternal dan internal. Eksternal meliputi lingkungan sekitar tempat tinggal para responden dan juga terkait dengan aktivitas kerja dari masing-masing responden. Ada pula faktor internal yang juga turut mempengaruhi pandangan atau penilaian terhadap paparan tadi, terkait dengan penerapan protokol maupun kondisi fisik dari masing-masing responden. Ditemukan bahwa persepsi terhadap risiko terpapar ternyata cukup berbeda-beda, dan ini dipengaruhi juga terkait dengan latar belakang demografis, dan yang paling nampak adalah terkait dengan jenis kelaminnya, pekerjaan para responden, pendidikan tentang usianya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, terkait dengan jenis kelamin. Ternyata pada responden laki dan perempuan terdapat pandangan yang agaknya berbeda memandang risiko dari paparan virus tersebut. Pada responden perempuan menyatakan, ya, dan terdapat kecenderungan di sini bahwa mereka akan mudah terpapar bila kondisi internalnya kurang dapat terjaga. Itu di mana kalau mereka kesulitan melakukan protokol kesehatan, kemudian kesulitan untuk menjaga kondisi diri, maka akan semakin mudah untuk terpapar COVID-19. Sedangkan pada responden laki-laki, cenderung memandang dirinya mudah terpapar bila langsung dihadapkan, ya, nampak jelas bahwa di sekitarnya, di lingkungannya, begitu rawan akan virus ini. Misalnya, banyaknya kerumunan, aktivitas yang begitu padat, dan juga ditetapkannya sebagai zona merah atau zona rawan dari penyebaran virus tersebut. Kelompok pekerjaan. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian kiri, ya, bahwa responden yang berstatus pekerja kantoran, ya, baik yang pekerja formal maupun informal, menyatakan bahwa mereka memiliki risiko terpapar paling tinggi dibandingkan dengan latar belakang pekerjaan yang lain. Diikuti oleh mahasiswa, ya, bagi yang belum bekerja, wira swasta, yang belum bekerja, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Lalu bagaimanakah perbedaan pandangan terkait dengan paparan COVID-19 berdasarkan rentang usianya? Responden remaja memandang bahwa mereka memiliki risiko yang rendah untuk terpapar dari lingkungannya dibandingkan responden yang berusia, ya, yang berada di rentang dewasa awal maupun dewasa madya. Untuk pendidikan sendiri, ini juga turut mempengaruhi pandangan terhadap paparan dari virus ini. Responden dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA, ya, dan dapat ditelusur bahwa mereka mayoritas adalah mahasiswa, memandang bahwa risiko terpapar lebih rendah daripada responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi, di mana responden tersebut sudah berstatus kerja, ya, itu karyawan, ya, ASN, dan lain sebagainya. Baik, silakan Mas Yuda. Dapat kita lihat di sini bahwa perbedaan-perbedaan tadi, ya, dipengaruhi oleh apa saja. Saya ulas sekali lagi terkait dengan adanya faktor eksternal dan internal. Eksternal terkait dengan lingkungan di mana responden berada dan juga aktivitas kerjanya, ditambah lagi dengan penerapan protokol kesehatan maupun bagaimana cara responden dapat menjaga stamina dari tubuh mereka. Silakan Mas Yoga. Nah, kami sajikan juga beberapa pertanyaan,
pernyataan dari responden terkait dengan faktor-faktor tadi. Yang pertama, kita akan lihat terkait dengan faktor eksternal, di mana responden itu menyatakan bahwa responden 25, seperti responden 25 ya. Yang pertama, kecamatan tempat tinggal merupakan daerah tertinggi sekabupaten dengan jumlah kasus positif. Nah, di sini kami memberikan bold bahwa ada responden menyatakan kekhawatirannya, ya, menyatakan bahwa mudah terpapar karena apa? Lingkungan atau areal domisili yang ada. Dia menyatakan bahwa daerah tempat tinggal dia merupakan klaster penyebaran. Dan itu turut mempengaruhi bagaimana cara pandang seorang responden terhadap tingginya paparan COVID-19. Nah, kemudian ada pula responden 81 yang menyatakan bahwa di tempat tinggal di daerahnya terdapat yang positif corona. Dan dia pun masih melaksanakan kegiatan di luar rumah. Bisa dilanjutkan, Mas Yoga? Nah, hal itu terkait dengan lingkungan atau sekitar dari tempat tinggal para responden. Selanjutnya adalah lingkungan di mana para responden melihat aktivitas sosial atau kondisi sosial sekitar mereka. Seperti responden ke-16 yang menyatakan, karena saya memiliki kerabat yang bekerja sebagai tenaga medis di salah satu rumah sakit rujukan di kota X, ya, kami rahasiakan saja untuk nama kotanya. Jadi ada pandangan bahwa ternyata kerabat yang bekerja di bidang yang begitu terikat, ya, di bidang terdepan menghadapi corona, juga membuat pandangan paparan terhadap virus corona pun menjadi seperti demikiannya. Selanjutnya ada juga, ya, responden yang ternyata pernah berinteraksi dengan orang yang positif dengan corona, ya, interaksi dengan carrier. Pernyataannya adalah karena saya pernah berinteraksi dengan orang yang ternyata seminggu setelahnya dinyatakan positif terpapar. Saya sempat merasakan demam tinggi selama kurang lebih 3 hari. Itu merupakan pernyataan salah satu responden kami. Selanjutnya, Mas Yoga. Lalu, bagaimanakah kondisi lingkungan sosial yang lain? Ada beberapa responden yang secara ringkas kami menyatakan bahwa lingkungan sosial di sekitar mereka tidak patuh protokol kesehatan. Ada responden 54, ya, responden 02 dan 06. Lalu seperti apakah pernyataan mereka? Saya akan bacakan sepintas saja. Untuk responden 54, dia menyatakan bahwa tidak memungkinkan untuk setiap hari bekerja dari rumah karena tuntutan pekerjaan membuat harus ke kantor sesekali. Kondisi di luar rumah, banyak orang yang tidak memakai masker, dan saya juga berinteraksi dengan orang lain yang tidak memakai masker, walaupun saya pribadi mengenakannya. Lalu yang berikutnya, karena terkadang keluar rumah bersama keluarga, ke lingkungan di mana ada yang tidak mengenakan masker, kurang menjaga jarak, serta hal lain yang kurang mengikuti protokol. Untuk responden 06, karena pekerjaan saya menuntut saya untuk berinteraksi dengan orang lain dan meminimalisir kontak fisik, serta masih banyak tempat tinggal saya kurang peduli dengan pentingnya untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota yang termasuk dalam zona merah. Jadi, para responden turut mengutarakan adanya sebagian orang di sekitarnya yang kurang mematuhi aturan dari protokol kesehatan, seperti tidak mengenakan masker, kurangnya menjaga jarak satu dengan yang lain, dan masih bepergian ke daerah zona-zona merah. Baik, silakan Mas Yoga. Setelah kita melihat kondisi eksternal, faktor eksternal berupa situasi sosial maupun kondisi di sekitar rumah, maka faktor terpenting berikutnya adalah
terkait dengan pekerjaannya. Lebih-lebih tentang lokasi kerja. Ada beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk dapat bekerja, menjaga jarak, melakukan pekerjaannya di rumah dalam waktu yang lama. Responden ke-27 menyatakan ada jadwal work from office seminggu 1 atau 2 kali. Jadi tidak bisa murni untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah atau tempat tinggalnya. Bagaimanakah dengan responden 033? Karena saya sering keluar rumah untuk bekerja, walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan. Lalu responden 51 masih bekerja setiap hari dan awal outbreak sampai sekarang bahkan tidak pernah WFH. Sebagian menyatakan kesulitan untuk melakukan pekerjaan melalui tempat tinggal masing-masing. Silakan Mas Yoga. Nah, sebagian juga menyatakan, ya lebih-lebih para responden yang bekerja, kesulitan untuk dapat mengatur interaksi mereka, ya, terkait dengan intensitasnya maupun area interaksinya. Dengan intensitas interaksinya, seperti yang diungkapkan oleh responden 13, bekerja dan hidup dengan orang asing yang belum jelas apakah perilaku mereka sudah menerapkan perilaku menghindari COVID atau tidak. Jadi sering sekali untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kurang dikenalnya. Yang berikutnya, area interaksi eksternal. Maksudnya apa? Dapat dilihat pada pernyataan responden 006. Karena pekerjaan saya menuntut saya untuk berinteraksi dengan orang lain dan sulit meminimalisir adanya kontak fisik dengan orang setiap hari. Jadi maksudnya adalah dengan orang-orang yang jarang ditemui atau orang asing yang berpapasan karena adanya interaksi kerja tadi, entah itu customer atau mungkin juga dia harus melakukan keliling kota dan lain sebagainya untuk bertemu dengan orang-orang baru. Ya, silakan Mas Yoga. Lalu bagaimanakah dengan faktor internal yang turut mempengaruhi pandangan dari para responden? Yaitu penerapan protokol. Saya akan pilih salah satu saja yang mengingat waktunya sudah cukup banyak juga yang saya pakai. Saya akan ambil responden ke-42, di mana dia menyatakan karena tidak melakukan bepergian keluar kota, menjauhi keramaian, menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi ada juga responden sebagian yang dapat meminimalisir kegiatan di luar rumah. Dan juga di bagian kanan, yaitu kita ambil contoh dari responden 104, dia dapat menggunakan masker dan menerapkan protokol seperti cuci tangan, ya, tidak menyentuh area wajah. Jadi, di mana kalau faktor internal ini dapat diterapkan dengan begitu giat, tentunya akan mengimbangi, ya, ketegangan dari faktor eksternal yang ada di sekitar para responden. Silakan dilanjutkan. Nah, faktor internal yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi fisiknya. Selama para responden dapat berolahraga teratur, ya, mengelola makannya, mereka akan merasa lebih aman. Dan juga hal yang menarik seperti ungkapan responden ke-95 tentang usia mereka. Karena imun di usia muda tergolong cukup tinggi dan saya tidak memiliki penyakit bawaan. Jikapun mungkin terpapar, tidak akan menimbulkan gejala. Hanya saja sangat berbahaya jika harus menjadi carrier atau pembawa virus tersebut. Lanjutkan ya kan? Nah, berikut, Mas dan Mbak sekalian, saya akan lanjutkan dengan pendapat responden terhadap kesediaan bagaimana mereka merubah perilaku mereka, ya, untuk menjalani adaptasi baru. Setelah pandangan mereka terhadap kondisi sekitar maupun kesiapan yang mereka lakukan untuk menghadapi COVID, maka seperti apakah ragam dari pendapat responden? Sebagian besar bersedia, ada yang sukarela maupun bersyarat, dan juga ada sebagian yang tidak bersedia juga. Silakan. Ini pun, ya, kesediaan mereka pun juga dipengaruhi oleh berbagai hal,
Ya, di antaranya beberapa latar belakang demografis ini, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, maupun rentang usia. Ya kan maksudnya? Jenis kelaminnya, laki-laki cenderung kurang bersedia untuk menjalankan tuntutan perubahan perilaku. Hampir semua responden ya tentunya ingin menjalankan dari adaptasi baru tersebut. Tetapi bila kita lihat persentase dari ketidaksediaannya, maka laki-laki cenderung lebih kurang bersedia untuk menjalankan tuntutan perubahan tersebut. Lanjut. Bagaimanakah dengan kelompok pekerjaannya? Kesediaan dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru dilakukan oleh kelompok pekerja, diikuti oleh wira swasta, IRT, pensiunan, dan pelajar. Nah, ada teman juga bahwa orang yang tidak bekerja, ya, yang notabene sebagian adalah semuanya adalah remaja, memiliki tingkat kesediaan yang paling rendah, ya, bahkan cenderung untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Baik, lanjutkan sudah. Untuk rentang usia, seluruh tingkat usia bersedia untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru, tetapi responden yang berusia 18 hingga 21 memiliki keinginan yang paling rendah daripada kelompok usia yang lain. Silakan, Mas Yuda. Untuk pendidikan, dari yang tingkat SMA atau setara dengan yang perguruan tinggi, bagaimana perbedaannya? Tingkat kesediaan responden perguruan tinggi lebih tinggi, ya, lebih bersedia dibandingkan dengan responden dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMK. Silakan Mas Yuda. Ya, kita lanjutkan saja langsung. Nah, sebagian besar responden menyatakan kesediaannya secara sukarela. Ada beberapa ungkapan untuk memperkuat ya, kesediaan dari yang mereka paparkan. Seperti responden ke-34 yang menyatakan kepasrahannya. Tidak apa-apa, karena memang sudah takdirnya seperti ini, maka kita jalani saja. Untuk yang promotif, pada responden 73, ia menyatakan atau menuliskan mengubah perilaku hidup sehat dan menjalankan protokol kesehatan dapat membantu saya terhindar dari terkena COVID. Jadi yang diartikan di sini promotif adalah bagaimana kesediaan dia secara aktif untuk segera menjalankan anjuran-anjuran pemerintah, ya, penerapan-penerapan kebiasaan yang mengarahkan pada terjaganya kesehatan pada diri responden tersebut. Kemudian yang berikutnya seperti pada responden 93, setuju dengan adanya perubahan perilaku di situasi new normal karena memang sangat perlu dilakukan untuk mencegah diri orang lain tertular virus corona. Jadi memang responden ya sebagian yang sukarela memang berupaya untuk menghindari penyebaran virus yang lebih masif lagi. Maka mereka yang sukarela menyatakan untuk mau bersedia berubah. Lanjut. Lalu bagaimanakah yang bersyarat? Yang dimaksudkan bersyarat tadi seperti ungkapan responden 11 maupun 36. Nah, responden 011, how to-nya harus ditambah baik sosialisasi pemerintah ataupun role model offline ataupun online-nya. Jadi dia merasa bahwa sudah melakukannya tetapi butuh upaya lain dari influencer, ya, orang berpengaruh di sekitar maupun pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperketat lagi untuk mengajak masyarakat berubah bersama-sama. Sehingga dia pun akan lebih merasa nyaman dalam melakukan perubahan atau adaptasi kebiasaan baru tersebut. Selanjutnya, tuntutan mengubah perilaku di situasi new normal masih dapat dipahami, namun kedisiplinan perlu ditingkatkan. Ya, jadi mereka menyoroti secara umum bahwa kala itu di bulan Juli, Agustus, ya, dan September awal itu masih terdapat cukup banyak ya, masyarakat yang kurang menerapkan protokol. Baik, silakan Mas Yuda. Lalu ada pula sebagian kecil yang dengan jelas-jelas menyatakan ketidaksediaannya. Ini ungkapan dari responden 87, bodoh amat, diri saya ya apa adanya. Dia berupaya untuk menjalankan aktivitas apapun itu ya sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak salah,
untuk responden yang tidak bersedia ini sekitar 5 responden ya dari 130 sekian itu. Baik, dilanjutkan Mas Yuda, silahkan. Nah, lalu kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Kira-kira dengan kesediaan mereka dan juga pandangan terhadap risiko tinggi rendahnya paparan COVID terhadap diri mereka, lalu bagaimanakah kesiapan responden? Nah, di sini terpetakan ya bahwa masyarakat lebih-lebih yang merespon dari kuesioner ini, ya, sebagian besar sudah pada tahap menjalani kebiasaan baru, sudah mulai beradaptasi, dan sebagian yang lain bersiap, dan ini pun berasal dari berbagai latar ekonomi, termasuk pada penyiapan ketahanan ekonomi keluarga ataupun diri mereka. Jadi, mau yang dari latar belakang ekonomi rendah, sedang, ataupun yang berpenghasilan lebih, itu mereka menyatakan kesiapannya. Dan sebagian besar juga sudah menjalani protokol-protokol yang dianjurkan tersebut. Nah, tapi ada pula responden yang tidak bersedia untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Ini pun juga ditemukan ternyata juga berasal dari berbagai latar belakang ekonomi. Baik, Mas Yuda, silakan lanjutkan saja. Nah, bila kita melihat kembali kepada teori Prochaska terkait dengan kesiapan perubahan perilaku, maka dapat kita petakan seperti ini, bahwa masyarakat kita sebagian besar ya sudah beraksi, ya. Jadi sudah pada step yang keempat, action, mulai berubah ya perilaku mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Namun ternyata pada responden yang sejumlah 131 itu terdapat beberapa lainnya di tahap-tahap sebelum action. Ya. Action yang paling besar, kemudian sebagian lagi pada tahap preparation, dan yang 2 tahap lainnya itu diisi oleh sebagian kecil dari responden. Pada tahap pre-kontemplasi, orang-orang yang tidak berpikir untuk mengubah perilakunya, seperti responden 87. Nggak ada COVID, rekayasa ini, hanya politik saja. Tapi hanya ada sebagian kecil dari 131 responden kita. Kemudian pada tahap kontemplasi, seperti pernyataan pada responden 66, bagus ya, supaya terarah dan kegiatan bisa berjalan seperti sedia kala. Jadi seperti ini, terus saya nggak tahu lagi sih harus bilang apa, tapi kalau bisa menyesuaikan dengan cara yang baik dan benar. Jadi pada tahap ini, terdapat sebagian kecil responden yang sudah mulai menimbang-nimbang apakah mereka akan menjalankan protokol dengan benar-benar atau tidak. Nah, preparation atau tahap mulai merencanakan, seperti yang saya utarakan tadi, itu merupakan terbesar kedua dari jumlah responden yang ada. Seperti pernyataan pada responden ketiga, menyiapkan sumber daya yang diperlukan pada era new normal seperti internet, perangkat lain yang mendukung, serta menyiapkan alat protokol kesehatan. Jadi selain mereka, responden ini berupaya untuk menjaga protokol kesehatan, maka para responden pun juga menyiapkan kehidupannya, menyesuaikan ritmenya agar dapat membatasi kegiatan mereka di luar ataupun di tempat kerja mereka. Bagi yang bisa dibawa ke rumah atau tempat tinggal masing-masing, mereka berupaya sebaik mungkin untuk dapat ya, mempelajari tentang IT dan berbagai aplikasi. Lalu yang kelompok terbesar adalah pada tahapan yang sudah merubah perilakunya. Kita ambil contoh seperti responden ke-43. Memindahkan lebih banyak lagi fasilitas manual yang bisa diakses secara daring. Wah, bahkan sudah ada langkah-langkah konkretnya. Seperti apa? Dia membuka in-banking, kemudian memasang wifi, ya. Kemudian juga dia mengupayakan layanan antar ke rumah, jadi tidak langsung pergi ke lapangan.
Jadi benar-benar sekali bahwa mereka melakukan kegiatan yang nyata di kehidupan sehari-hari. Silakan, Mas Yuda. Oke, baik. Ternyata sudah selesai apa yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada Mas Hendi. Terima kasih Mas Vincent atas pemaparannya yang sudah dilakukan. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam untuk berdiskusi. Hari ini kita kedatangan 2 orang pembahas utama yang Wiloka Workshop sangat berterima kasih karena kedatangan mereka, Mas Hakim dan Mbak Kartini. Keduanya merupakan narasumber atau pembahas yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Mas Hakim. Mas Hakim, beliau adalah salah satu peneliti yang saat ini juga terlibat dalam di Ristek Dikti terkait dengan COVID juga, ya. Jadi ada konsorsium penelitian, ya, Mas Hakim yang nanti bisa bercerita di sana. Kemudian Mbak Kartini merupakan pekerja pendamping UMKM dan petani yang merupakan kelompok masyarakat yang rentan, yang kemudian yang paling mengalami dampak dari COVID ini. Dan itu sangat-sangat menarik untuk kita semua karena kita juga pengen melihat dari sisi akademik atau penelitian itu seperti apa, tapi kemudian praktis seperti apa, sehingga 2 orang ini sangat kami syukuri bisa hadir di sini. Kemudian setelah 2 orang pembahas ini, Mas Hakim dan Mbak Kartini, Bapak Ibu semuanya bisa memberikan pembahasan juga, berdiskusi juga kepada kami, sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang bisa kita gunakan bersama untuk kebaikan bangsa ini. Mas Hakim, waktu dan tempatnya saya persilakan terlebih dahulu, tapi jangan kayak ujian skripsi ya Mas Hakim, nanti kami pusing. Monggo Mas Hakim. Waktunya berapa menit, Mas? Berapa menit ya Mbak Pepi ya? 10 menit, 5 menit. 10 sampai 15 menit mungkin ya. masih ini. Ya. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih Pepi, Mas Hendi dan Wiloka yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir dan mengikuti paparan penelitian yang menarik ini. Saya juga bahagia bisa ketemu dengan orang-orang yang selama ini saya hormati, termasuk adalah di sini ada Profesor Yohana Prawitasari, beliau adalah pembimbing di tesis saya. Kemudian ada banyak sekali teman-teman yang sudah saling kenal, kita sudah saling sering berdiskusi juga. Nah, saya akan mencoba untuk mendiskusikan penelitian ini dalam konteks yang lebih teoritis, saya pikir. Mungkin karena ini menjadi forum yang menarik karena di sini saya sebagai akademisi mungkin memang ditempatkan untuk membahas aspek teoritis atau aspek riset dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Wiloka, dan kemudian nanti Mbak Kartini bisa membahas lebih dalam mengenai implikasi praktis dari penelitian ini. Nah, yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi inisiatif dari Wiloka sebagai sebuah biro layanan psikologis yang biasanya itu fokus pada hal-hal yang bersifat praktis, tapi kali ini mau melakukan penelitian yang kurang populer sebenarnya, aktivitas yang masih belum populer di ranah praktek psikologi di Indonesia. Nah, terlepas dari, jadi ada 2 hal yang ingin saya uraikan di sini, akan saya bahas. Yang pertama adalah aspek epistemologis dari penelitian ini. Saya pikir itu justru menjadi nilai sesuatu yang sangat bernilai yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman peneliti di Wiloka, dan kemudian saya akan menyinggung sedikit mengenai temuan-temuan yang ada di sana. Yang pertama adalah penelitian ini itu tentu saja bukan penelitian yang berasal dari tuntutan praktis untuk memperoleh keuntungan dalam waktu dekat, itu jelas tidak mungkin. Ini juga bukan penelitian yang dilakukan karena teman-teman di Wiloka harus menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau bukan karena alasan profit dan bukan alasan kewajiban, lalu apa motivasi yang kemudian mendorong Wiloka dan tim penelitian melakukan penelitian ini? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu,
saya ingin mengingat kembali tentang apa itu riset dan mengapa kita melakukan riset. Sebagian besar kita, hampir semua kita yang lulusan psikologi di Indonesia itu biasanya dididik di dalam tradisi epistemologis Barat. Apa yang dimaksud, apa yang diajarkan dari kerangka berpikir semacam ini, bahwa kita sebagai seorang ilmuwan ketika melakukan penelitian, maka misi utama kita adalah mencoba untuk memperoleh pengetahuan yang bisa terverifikasi secara ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Nah, itu dan pengetahuan semacam ini, epistemologi semacam ini, usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, itu memang sangat bermanfaat. Dan data historis menunjukkan bahwa setelah manusia mengembangkan epistemologis yang bersifat saintifik, yang mengarah pada perkembangan sains, itu kemudian berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. GDP naik, life expectancy naik secara signifikan. Kalau kita lihat timeline-nya itu persis terjadi setelah beberapa dekade setelah terjadinya revolusi sains. Nah, tetapi apakah epistemologi yang kita pelajari dan menjadi paradigma besar di dalam sains psychological science saat ini itu sudah sempurna? Beberapa peneliti, terutama yang berasal dari peneliti di luar Barat, misalnya dari Asia dan kemudian dari negara-negara dunia ketiga, itu menemukan bahwa epistemologi sains sekarang ini memiliki kelemahan besar. Apa kelemahan besar di sana? Salah satunya adalah bahwa di dalam tradisi epistemologi, terutama epistemologi positivism, kita selalu memisahkan antara usaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah dan hal-hal yang bersifat etis. Kita sering mendengar ada adagium yang mengatakan bahwa sains itu bebas nilai. Dan itu memang seperti itu di dalam perkembangan natural science dan juga teknologi sekarang ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah paradigma science for science, science untuk memperoleh pengetahuan ilmiah saja, itu cukup sesuai dengan ilmu sosial dan humaniora? Nah, salah satu kritik utama di dalam penerapan epistemologi positivisme di dalam ilmu sains, ilmu sosial science dan humaniora adalah dia seolah-olah menempatkan manusia sebagai objek mati. Oke, kita menempatkan manusia, subjek penelitian kita sebagai objek mati, dan seolah-olah pengetahuan kita yang kita peroleh dari pengamatan terhadap manusia lain itu bisa berlaku seperti pisau atau pedang yang bisa digunakan untuk apapun dengan cara apapun. Nah, mungkin kita bisa melakukannya untuk benda mati, misalnya logam dan baja. Pertanyaannya adalah ketika kita mengetahui sebuah kebenaran ilmiah, kebenaran yang punya nilai utilitas tertentu, apakah kemudian kita juga bisa menggunakan semena-mena dengan asas bebas nilai terhadap manusia lain? Nah, itu menjadi pertanyaan etis yang kemudian dijawab oleh beberapa peneliti Barat, peneliti non-Barat, bahwa cara melakukan penelitian semacam itu seolah-olah memisahkan antara tujuan untuk memperoleh kebenaran dan hal lain yang lebih penting lagi, yaitu dorongan etis untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, aspek kedua inilah yang tidak pernah tersentuh di dalam pengajaran, di dalam training atau sistem pendidikan formal yang menggunakan paradigma positivisme. Nah, ada satu tulisan menarik yang baru saja diterbitkan oleh James Liu dan Veronica Hopner di Journal of Theory and Psychology. Di situ dia menunjukkan secara menarik bahwa epistemologi atau cara melakukan penelitian dengan memisahkan antara etika dan usaha memperoleh kebenaran ilmiah itu hanya terjadi di dalam tradisi Barat sebenarnya. Sementara di dalam tradisi Timur misalnya di Cina atau bahkan di Jawa,
Kalau teman-teman kesempatan punya googling sekarang ini, ada satu tulisan menarik dari F.X. Sugiarto, filosof dari Maranatha University, judulnya Javanese Epistemology. Di situ dia mengatakan secara menarik bahwa di dalam tradisi keilmuan timur, kita tidak pernah memisahkan antara kebutuhan memperoleh kebenaran ilmiah dan kebutuhan untuk menggunakan kebenaran ilmu itu dalam rangka membuat kehidupan yang lebih baik. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman Wiloka sekarang ini itu mendemonstrasikan cara melakukan penelitian yang tidak memisahkan antara keinginan kita memperoleh informasi ilmiah dan dorongan etis untuk berbuat sesuatu di dalam situasi pandemik sekarang ini. Nah, di sini kita bisa dan saya yakin bahwa niat awal yang mendorong teman-teman Wiloka untuk melakukan penelitian adalah tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab etis seorang ilmuwan untuk bisa membuat situasi atau memberikan informasi dengan harapan itu bisa digunakan untuk menciptakan, membuat orang bisa merespon pandemi dengan cara yang lebih baik. Nah, itu dari epistemologi, dan ini sesuatu yang menjadi kegelisahan saya pribadi tentang perkembangan psikologi di Indonesia. Sekarang ini kalau kita lihat perkembangan riset pelaksanaan riset di psikologi, seolah-olah kita sudah lupa tujuan awal mengapa kita melakukan penelitian di psikologi. Dulu kita melakukan penelitian hanya untuk memperoleh kebenaran, tapi sekarang ada peralihan yang menurut saya justru semakin memperburuk situasi, yaitu melakukan penelitian hanya untuk publikasi. Nah, itu semakin menjauhkan niat awal kita bahwa pada dasarnya, apalagi kita seorang psikologi, seluruh perangkat metodologis yang kita punya sebagai seorang ilmuwan itu semestinya tidak cukup hanya untuk memperoleh sebuah kebenaran ilmu pengetahuan yang saintifik, tetapi dengan itu kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih reliable. Nah, itu yang saya baca dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Wiloka. Kemudian kebetulan kemarin kita juga sempat diskusi di forum yang lain dan kemudian Pepi mengajukan pertanyaan menarik. Oke, mungkin seorang ilmuwan itu memang sudah tugasnya untuk melakukan penelitian, itu bisa menginformasikan, menjadi sumber informasi bagi pengambil kebijakan. Lalu bagaimana dengan seorang praktisi? Sebagaimana kita semua tahu, praktisi memiliki cara yang berbeda ketika mengaplikasikan ilmu psikologinya. Nah, pada saat itu saya menjawabnya dengan paradigma Lewinian. Bahwa di dalam paradigma proses teori building, proses membangun sebuah ilmu pengetahuan itu semestinya tidak boleh lepas dari kebutuhan praktis untuk memecahkan persoalan konkret. Dengan kata lain, di dalam paradigma Lewinian, ketika kita melakukan sebuah tindakan praksis seperti menolong klien atau memberikan intervensi, disitulah justru kita semestinya dan kita akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan demi tujuan untuk memperoleh kebenaran yang ilmu atau teori yang punya nilai utilitas dan sekaligus terverifikasi secara ilmiah. Nah, dalam konteks itulah penelitian yang dilakukan Wiloka itu juga saya pandang untuk refleksi dari Wiloka yang selama ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis dan sekarang ini mencoba duduk dan mengambil jarak dengan kegiatan praktis tersebut dan berusaha untuk membangun sebuah pengetahuan. Nah, terkait dengan temuan-temuan yang ada di sana, kalau dari segi metode dan penelitian mungkin banyak hal yang bisa kita kritik di sana. Tetapi saya akan meng-highlight beberapa temuan yang menurut saya cukup robust. Yang pertama misalnya di sana ditemukan bahwa kelompok usia muda itu cenderung lebih relaktan untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan
itu konsisten dengan penelitian yang kami lakukan dengan survei dengan data yang sebesar 1.500 sekian sampel yang kami lakukan di awal pandemi. Kami menemukan hal yang sama bahwa anak-anak di rentang usia 17 sampai 24 itu kesehatan. Kemudian yang ikut di sana juga ada temuan-temuan yang menarik yang kemudian belum tersentuh saya kira, misalnya soal isu gender. Bahwa ternyata bagaimana cara orang bereaksi terhadap pandemi dan isu-isu kesehatan yang mengikutinya itu ternyata juga berkaitan dengan gender di sana. Nah, dengan data survei saya tidak bisa menjawab mengapa itu terjadi dan mungkin teman-teman dengan eksplorasi kualitatif yang juga dilakukan di dalam penelitian bisa mengelaborasi lebih lanjut mengenai hal itu. Kemudian yang terakhir, jadi saya kira itu dua temuan yang cukup robust dari berbagai data, tidak hanya data saya tetapi juga data dari tim UI sebenarnya. Itu cukup robust. Nah, itu kemudian menjadi menarik untuk kita elaborasi kira-kira implikasi praktisnya seperti apa. Kemudian yang terakhir saya ingin mencoba untuk melakukan kritik dan tetapi sekaligus juga menjadi refleksi teoritis bagi kita semua. Jadi di dalam penelitian, setiap penelitian kita selalu mencoba untuk menggunakan kerangka teoritis. Oke, dan dalam hal ini tim penelitian Wiloka menggunakan kerangka teori Prokaska untuk menjelaskan semacam stage dari knowing sampai kemudian action. Nah, kerangka teori semacam ini itu cukup efektif membantu kita untuk menstrukturkan apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita menginterpretasi data. Tetapi yang sering kemudian menjadi apa namanya konsekuensi negatif dari pendekatan semacam ini atau efek negatif dari pendekatan semacam ini adalah kita kemudian sering terjebak oleh kerangka teori yang kita gunakan tersebut. Sehingga menjadi kurang sensitif terhadap temuan-temuan lain yang menurut mungkin justru lebih menarik. Misalnya tadi di kesimpulan terakhir ditemukan bahwa sebagian besar orang sudah pada level action, sebagian kecil baru pada level preparation dan seterusnya. Nah, kerangka teori Prokaska itu sangat tipikal teori barat yang membayangkan seolah-olah perilaku itu merupakan proses yang sepenuhnya atau sebagian besar dikendalikan oleh proses-proses internal. Tetapi kalau kita lihat data secara lebih detail yang baru saja dipaparkan, itu nampak sekali bahwa bagaimana orang merespon pandemi ini sangat tergantung pada persepsi mereka terhadap situasi sosial yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, bahwa kesadaran akan pandemi itu bersifat kontekstual. Nah, yang menarik yang saya lihat dari data Wiloka adalah bahwa sensitivitas masyarakat Indonesia atau sampel penelitian ini terhadap resiko COVID itu tidak terbangun oleh kesadaran individual, tetapi oleh situasi di mana semakin dekat sumber resiko, semakin mereka semakin membangun kesadaran mereka, membantu mereka untuk membangun kesadaran. Dengan kata lain, setidaknya berdasarkan data dari sampel yang diperoleh, resiko terhadap pandemi itu baru kemudian dirasakan konkret ketika antara sumber resiko dan si individu itu jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa resiko itu bisa dianggap sebagai resiko ketika sifatnya proximate, dekat. Padahal di sisi lain, pandemik ini sesuatu yang abstrak bagi sebagian besar orang. Katakanlah mungkin di Jakarta kasus orang positif itu ada di mana-mana, ada di sekitar mereka. Tetapi bagi orang yang tinggal di Solo saat ini, dan Anda tinggal di Kecamatan Mojosongo misalnya, kasus pandemi kasus positif COVID itu
tidak ada bedanya dengan kasus pencurian atau perampokan kriminal yang terjadi di sebuah sudut RT di Tangerang. Kita tahu itu ada, tetapi ada semacam jarak kesadaran yang membuat seolah-olah resiko itu terlalu jauh dari diri kita. Oke, sehingga bagi saya ketika menemukan bahwa sebagian besar orang tidak bereaksi secara nyata untuk menghadapi pandemi, saya kira itu bukan karena mereka bodoh atau apa, tetapi saya curiga bahwa itu menggambarkan bagaimana orang Indonesia itu mengkonsepsi yang namanya resiko. Kalau misalnya dalam literatur, resiko adalah segala hal yang bisa mengancam, baik itu kelihatan atau tidak kelihatan, maka bagi orang Indonesia, resiko itu sebuah ancaman dianggap resiko ketika level concreteness-nya itu berada di dalam kesadaran dekat mereka. Bukan sesuatu yang jauh. Nah, itu saya kira satu hal yang menurut saya penting, baik secara teoritis maupun praktis, tetapi kemudian menjadi luput karena mungkin teman-teman peneliti terjebak oleh kerangka teoritis Prokaska yang memang dipakai sebagai kerangka pikir. Saya kira itu komentar dari saya, Mas Hendy dan Pepi dan teman-teman. Mungkin kita bisa elaborasi pada sesi Q&A. Terima kasih. Oke, atur suwun Mas Hakim yang sudah memberikan banyak masukan kepada riset yang telah dilakukan oleh Wiloka terkait dengan epistemologi, kemudian terhadap temuan juga ada kritik terkait dengan penggunaan teori. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini bisa meninggalkan pesan di chat untuk bertanya maupun memberikan komentar. Tapi nanti setelah Mbak Kartini kita baru bahas satu persatu apa yang sudah disampaikan di chat room. Kita sudah tahu Mbak Kartini apa yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi terkait dengan risiko, bagaimana Indonesia seperti apa melihat risiko. Mungkin Mbak Kartini akan lebih kuat untuk membahasnya terkait dengan prakteknya karena Mbak Kartini ada di lapangan untuk melakukan pendampingan ya Mbak Kartini ya. Oke, monggo waktunya Mbak Kartini. Silakan. Terima kasih sekali. Selamat sore ya teman-teman. Soalnya dingin sekali jadi kayak malam hari di sini. Gimana suara saya jelas ya? Jelas Mbak Kartini. Oke. Jelas. Alhamdulillah. Ya, saya mau bercerita bagaimana perkembangan COVID di Wonosobo yang menurut saya unik dan teman-teman mungkin bisa melihat itu sebagai salah satu gambaran ya. Kami pada gelombang pertama yaitu dari bulan Maret, tepatnya 25 Maret kalau tidak salah untuk pertemuan positif COVID yang pertama sampai di bulan Juli awal itu kami hanya mendapat 83 kasus positif yang kemudian bisa zero pada tanggal 7 Juli. Kemudian tingkat kepatuhan warga terhadap pandemi ini di kami menurut saya pribadi dan menurut data itu adalah sangat patuh. Ketika kemudian pemerintah daerah menyerukan swadaya lockdown ya, istilahnya ayo tahan diri, tidak keluar rumah, tidak melakukan silaturahmi pada saat H-1 Lebaran sampai H+9. Nah, di situ kami benar-benar tidak keluar rumah, Wonosobo layaknya kota mati. Itu menjadi kunci di mana kami bisa mencapai zona hijau selama hampir 1 bulan, tidak ada positif COVID, tidak ada penambahan, dan semua orang merasa bahwa dia sudah berbuat baik untuk daerahnya dengan patuh pada pemerintah. Akan tetapi, pada gelombang kedua ini, kami mendapatkan kurva yang seperti gergaji. Karena kami menyangka pada minggu ke-35 kemarin adalah puncak pandemi di Wonosobo dengan kasus 50 orang terkonfirmasi positif itu menjadi puncak dalam bayangan kami. Nah, ternyata pada minggu ke-40 kemarin minggu ini itu kami mendapatkan ada 1 hari yang itu menjadi lebih tinggi dari yang kami sangka puncak. Itu dia naik lagi. Nah, di situ saya mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa teman dan saya melihat di lapangan
apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan sehingga angka itu kami hari ini mendapat 805 positif COVID. Mungkin untuk kabupaten kecil seperti kami itu sangat besar karena memang tracking yang dilakukan Dinas Kesehatan jauh lebih banyak daripada kabupaten-kabupaten lain. Kami sangat hormat dengan petugas-petugas itu. Kami sangat respect dengan mereka. Nah, dari situ kami melihat gender, benar tadi bahwa laki-laki tidak mau patuh. Ternyata yang terkonfirmasi positif mayoritas adalah laki-laki. Dan saya pribadi pernah mencoba melakukan penghitungan, itu sederhana saja. Ketika saya naik motor, kemudian saya melihat berapa orang yang pakai masker dan berapa orang yang tidak pakai masker. Di situ akan terlihat bahwa laki-laki lebih mendominasi, dia tidak pakai masker. Itu dari hal yang sederhana, saya lihat langsung seperti itu. Kalau dilihat dari sisi itu dilihat dari angka-angka ya. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, dari dunia pertanian, karena paling pertama berimbas nyata adalah mahasiswa mengikuti program daring. Mereka belajar dari rumah yang biasanya mereka memenuhi Jogja, memenuhi kos-kosan, memenuhi kampus, dan mereka makan 3 kali di Jogja. Otomatis pasar-pasar di Jogja juga ramai karena ibu kos belanja, karena warung-warung makan belanja. Kemudian kami di Wonosobo banyak menyuplai beberapa puluh ton, mungkin hampir 100 ton produk pertanian kami masuk ke Jogja. Ketika hampir semua mahasiswa tidak ada di Jogja, maka sekian puluh ton per hari produk pertanian kami tidak terserap secara baik, dan itu menjadikan harga produk pertanian kami hancur sampai titik yang paling bawah dengan 1 kilogram harganya cuma Rp200, Rp300. Itu membuat petani tidak mau menanam lagi. Hanya sebagian petani yang mau menanam. Ada ancaman tentang ketahanan pangan di sini. Itu imbas dari ini semua. Kemudian UMKM. UMKM yang sangat terimbas dari kondisi pandemi ini adalah UMKM dengan produk tersier. Karena produk mungkin primer, sekunder mereka, gula Jawa misalnya, yang masuk ya, akan lebih bertahan. Kemudian yang sekunder lauk-laukan gitu, dia akan lebih bertahan. Tetapi untuk UMKM dengan produksi tersier, termasuk di situ baju, orang udah jarang beli baju, mending mereka beli makanan dan fasilitas kesehatan seperti herbal-herbal gitu. Nah, itulah yang terimbas terbesar. Akan tetapi karena banyak sekali inovasi, mereka melakukan shifting usaha. Mereka berinovasi untuk mengantarkan produk mereka langsung ke konsumen sehingga masih bisa bertahan, bukan berkembang, bukan apa, tapi bertahan. Yang penting hidup. Nah, itu untuk data-data dari yang memang saya hanya di Wonosobo, saya hanya membatasi di Wonosobo karena memang saya tinggal di sini. Dan saya secara resmi saya bukan pendamping, tapi saya pelaku. Kebetulan beberapa beberapa teman UMKM lah, sekitar 200-an orang itu mau manut dengan kata-kata saya ya. Alhamdulillah di note orang itu. Jadi ada beberapa petani yang sering curhat dan minta solusi. Nah, itu kondisi dari sisi petani, dari sisi UMKM, dan juga dari sisi kenyataan yang ada di lapangan bahwa sekarang mereka lebih abai, sangat abai. Dan yang paling penting dari situ ada satu gap informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak paham dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah, entah itu melalui banyak media ataupun apa. Tapi di situ ada gap yang mereka tidak paham. Contoh kasus yang kemarin saya juga sempat ditanya oleh beberapa orang adalah tentang OTG.
orang tanpa gejala. Di bahasa kami di desa istilahnya ya, nopo to Bu tanpa gejala kok dibilang terpapar virus COVID. Nah, kalau sakit kan pasti ada gejalanya. Nah, hal-hal seperti gap, seperti informasi seperti itu informasi tentang tadi mungkin Mas Hakim ya, informasi tentang resiko yang benar-benar tidak tersampaikan sehingga dipahami secara gamblang oleh masyarakat seberapa besar sih resiko mereka terhadap COVID ini, sehingga mereka cenderung abai. Padahal sebetulnya itu bisa sangat sederhana dengan membuat suatu informasi yang baku bahwa memakai masker. Kalau bahasa saya dalam mensosialisasikan COVID adalah memakai masker sama dengan memakai celana dalam. Kalau keluar rumah tidak pakai celana dalam, gimana rasanya? Nah, seperti itu yang harusnya tersampaikan oleh mereka dan dipahami sesederhana itu saja. Jadi angka-angka, informasi yang terlalu rumit itu susah mereka itu memahaminya. Jadi ya itu sudah simpel. Nah, mungkin Wiloka penelitiannya keren menurut saya, sama seperti yang saya alami di lapangan, hasilnya kurang lebih sama. Nah, itu menjadikan apa yang saya alami hanya dengan rasa, hanya dengan melihat, dicantumkan dalam diterjemahkan dalam sebuah penelitian, ada angka-angkanya, ada hasilnya, itu keren. Itu bisa jadi masukan ke pemerintah bagaimana mereka memberikan informasi ke publik. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Terima kasih Mas Yoga. Oke, matur suwun Mbak Kartini dan Mas Hakim juga yang telah memberikan pembahasan, pengulasan yang sangat menarik dari dua sisi, akademisi dan juga praktisi. Oh, ternyata Mbak Kartini itu juga pelaku ya, bukan pendamping juga ya. Pelaku yang kemudian menjadi pendamping itu malah lebih expert. Baik, di chatroom ada Bu Johanna, Bu Menu sudah memberikan beberapa hal. Mungkin Bu Menu bisa langsung memberikan pembahasannya langsung secara open mic mungkin, Bu. Boleh. Oke, monggo Bu. Nomor 1, salut pada Wiloka yang biasanya menerapkan secara praktik studi. Dan ini membuka untuk penelitian. Saya berharap bahwa hasil penelitiannya juga nantinya dapat diterapkan sehingga kita menerapkan secara bukti ilmiah itu. Jadi nanti kalau bergerak di masyarakat itu bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk oprek-oprek kebijakan kalau sebisanya seperti itu. Saya lihat itu ada saya yang di situ. Jadi tapi ini Wiloka saya berharap tidak hanya terapan mikro tetapi juga makro dengan hasil penelitian ini. Kemudian saya mau mengomentari dokter baru kita ini, Hakim. Halo, saya bangga banget. Saya itu selalu speechless saja, saya nggak berani komentar. Bu Menu muncul di forum itu, saya cuma diam aja. Jadi sangat bangga dengan kiprah Hakim sebagai ilmuwan. Loh, ya sakarku dong. Hargai dia ditolak lain tuh. Ya. Saya nulis banyak di situ, silakan. Saya cuma menanggapi. Jadi kalau sebetulnya cara berpikir kita itu berbeda dengan orang Barat. Kita di nenek moyang kita itu sebetulnya sangat wise, sangat bijak dalam menghadapi alam. Karena kita hidup bersama alam. Seperti Mbak Kartini ini menggunakan istilah yang pas banget. Jadi kalau keluar nggak pakai celana dalam itu sama nggak pakai masker itu sama saja dengan
tidak pakai celana dalam. Jadi pas sekali dengan situasi yang kita hadapi. Jadi harus menggunakan istilah-istilah yang sehari-hari mereka. Jadi kembali pada Hakim tadi, kalau Hakim lebih sangat akademik dengan epistemologi, saya melihat bahwa cara berpikir kita sebetulnya salah ya. Kok salah? Maksudnya berbeda. Jadi kita mulai dengan apa yang kita lihat. Makanya ilmu kita adalah ilmu titen. Sehingga bahasa pun juga sangat bahasa titen. Berbagai macam istilah ada di situ. Nah, orang barat yang klinis itu kan dari medical school. Jadi mereka dari medis, sehingga sangat tidak puas dengan gejala-gejala fisik, sehingga mereka mencari secara psikologi, secara batiniah itu seperti apa. Nah, kita orang dari negara timur itu sudah secara batiniah itu mengolah terus. Makanya jadinya ilmu bukan ilmu. Kalau ilmu bisa dipertanyakan, kalau ilmu itu sangat etis karena itu sangat olah batiniah gitu. Jadi saya sebetulnya dalam ilmu pengetahuan psikologi itu banyak sekali kapitalisme di situ juga. Jadi kalau Mbak Kartini itu mendampingi atau pelaku bisnis di sana dan terpengaruh, itu sebetulnya juga kita ini sebetulnya terlalu mengeksploitasi bumi kita. Nah, padahal orang-orang seperti di Wonosobo kan sekarang banyak kegiatan untuk menanam kopi sehingga tidak terjadi longsor, dan kopi memang sedang marak dan itu lebih profitable daripada sayuran, karena sayuran sekarang juga busuk toh, tetapi kopi ini jadi orang Kagama ini, Kagama care, Kagama virtual, orang Kagama itu mulai berpikir lebih mendukung. Jadi ada usaha-usaha kita yang menggabungkan antara ilmu dan kebijakan masyarakat, kebijakan nenek moyang kita. Jadi saya berharap bahwa memang psikologi itu agak susah ya, kita klaim pendekatan kualitatif, tetapi ya masih saja kuantitatif, masih saja positivis kembali ke Prohaska. Karena kalau nggak pakai itu nggak laku. Nah, itu yang saya bilang kapitalisme dalam ilmu pengetahuan psikologi itu ya itu sih. Daripada saya ngobrol macam-macam, sampun juga saja. Peti, salut, terima kasih. Matur suwun Bu Johanna, Ya, Bu Menu yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan ilmu titen. Ya, kita memang harus kembali lagi kepada kebijakan leluhur kita. Juga mungkin saya ingin menanggapi apa yang disampaikan. Iya, monggo Mas Hakim akan menanggapi. Guru saya Bu Menu. Jadi saya menangkap tulisan Bu Menu tentang kegelisahan. Saya menangkap kegelisahan Bu Menu mengenai perkembangan psikologi itu secara spesifik dari tulisan beliau di Politeknik Psikologi tahun 2007 kalau tidak salah. Psikologi Nusantara, ke sanakah kita menuju. Saya masih hafal judulnya exactly seperti itu. Dan salah satu yang saya tangkap setidaknya dari tulisan tersebut adalah setelah psikologi berkembang di Indonesia selama sejak tahun 1950-an sampai tahun 2000-an, itu seolah-olah berjalan di atas, berjalan di tempat, berlari pun di tempat. Yang kita lakukan dengan bahasa sekarang itu psikologi seolah-olah terjebak di dalam proses mimikri yang tidak selesai. Apa itu mimikri? Mimikri adalah sindrom yang biasa dialami oleh negara-negara postkolonial yang karena lama berada dalam posisi subordinat, dia melihat bahwa kelompok superordinat, yaitu budaya barat, itu sebagai representasi ideal dari manusia,
Sehingga yang dia lakukan adalah mencoba mereproduksi, tetapi mereproduksi tanpa memahami esensi dari apa yang mereka lakukan. Sehingga yang terjadi adalah reproduksi atas satu hal yang sama berkali-kali dan tanpa nyawa. Sehingga, dan itu punya dua implikasi. Yang pertama adalah secara keilmuan mandek, kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan untuk berkontribusi di dalam perkembangan psikologi secara umum. Secara konkret itu kemudian termanifestasi di dalam kualitas publikasi para peneliti Indonesia. Saya bisa bilang 90% artikel ilmiah yang disubmit oleh teman-teman peneliti Indonesia ke jurnal-jurnal bereputasi itu rejected, ditolak sejak awal, bukan karena apa-apa, tetapi karena keringnya imajinasi teoris yang mereka tawarkan. Dan itu sekali lagi adalah prestasi dari gejala mimikri yang dilakukan oleh psikologi yang terjadi di psikologi Indonesia. Nah, kemudian yang saya baca berikutnya dan itu menarik adalah follow up dari kegelisahan di artikel 2007 yang kemudian melahirkan buku Psikologi Mikro Makro. Kita sangat berbeda, Bu Menuk jelas adalah bau reksonya psikologi klinis dan saya orang sosial sekali. Tetapi satu hal yang sama yang saya baca adalah setidaknya di dalam, dan ini ada kaitannya dengan penelitian Wiloka, adalah di dalam buku Psikologi Klinis Mikro Makro, di sana ada kegelisahan bahwa banyak sekali persoalan klinis itu dikonseptualisasi dan ditreatment sebagai sebuah gejala individual. Padahal secara umum, lepas dari Indonesia atau bukan di Indonesia Timur atau Barat, setiap fenomena secara spesifik gangguan mental itu tidak bisa dilepaskan dengan situasi sosial masyarakat, sosiokultural, politik, dan ekonomi yang melingkupi di mana si individu itu berada. Sehingga yang kemudian coba ditawarkan di buku itu adalah bagaimana menyelesaikan gejala masalah psikologis di masyarakat, terutama masalah kesehatan mental, dengan cara alih-alih menggunakan pendekatan individual adalah dengan melakukan intervensi pada level makro. Nah, entah Bu Menuk sadar atau tidak sadar, itu adalah representasi hasil olah batin seorang ilmuwan Jawa yang mencoba berbicara dengan term dan metodologi psikologi ilmiah. Nah, ketika kita, dan itu ilmu di dalam epistemologi timur atau epistemologi Jawa, kita tidak pernah memisahkan antara konteks dan individu. Kita tidak pernah memisahkan konteks dan individu. Yang sayangnya, sorry to say, itu juga dilakukan oleh teman-teman di Wiloka untuk penelitian ini. Jadi yang luput dari segala macam analisis adalah memisahkan antara situasi makro dengan apa yang disampaikan oleh individu. Sehingga ketika misalnya subjek mengatakan dia tidak melihat adanya resiko yang konkret, itu dibaca sebagai ketidakmampuan si subjek untuk menciptakan kesadaran, menumbuhkan kesadaran adanya resiko COVID. Padahal bisa jadi itu memang bagian dari sistem pengetahuan kita yang mungkin mempersepsi resiko dengan cara yang berbeda. Dan salah satunya adalah begini, di dalam psikologi mainstream, kita yakin betul bahwa perilaku individu itu mostly sebagian besar dikendalikan oleh proses internal. Padahal berbagai penelitian lintas budaya dan lintas kultural mengatakan bahwa perilaku orang timur itu lebih banyak dipengaruhi oleh sistem norma, sesuatu yang ada di luar individu dan ada di sana di level kehidupan masyarakat atau societal level. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Mbak Kartini, tidak efektif kita mencoba untuk mengubah perilaku masyarakat dengan menunjukkan data-data statistik. Mengapa demikian? Karena kita berharap individu itu membaca data itu, membangun pengetahuan dan kemudian menumbuhkan kesadaran sehingga kemudian mengubah perilaku. Sangat teori plan behavior sekali. Sangat agent and fish bane sekali.
Padahal lebih efektif untuk mengatakan ini loh, masker itu sesuatu yang kamu harus lakukan kalau kamu mau diterima di masyarakat. Sebagaimana kamu keluar, itu harus berpakaian biar diterima secara baik oleh orang lain. Demikian juga dalam situasi pandemi kita harus menggunakan masker. Itu bukan sesuatu yang berangkat dari motivasi internal, tetapi adalah tuntutan normatif. Dan itu memang penjelasan yang lebih efektif, kerangka eksplanatori yang lebih efektif dan komprehensif untuk memahami perilaku individu di konteks masyarakat kolektivistik seperti Indonesia. Saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya. Super sekali Mas Hakim tambahannya, jawabannya terhadap apa yang tadi. Jadi memperlengkap paradigma kita dalam memahami bagaimana manusia, masyarakat menghadapi pandemi ini. Baik, di catatan kami banyak sekali yang hadir. Ini ada dosen, ada mahasiswa, ada masyarakat umum juga yang hadir dari Riau, dari Batam, Bandung, Samarinda, Yogyakarta. Nah, yang banyak dari Yogyakarta. Monggo, apabila ada yang ingin bertanya bisa open mic juga, karena kita hanya sedikit saja, jadi tidak perlu menggunakan fungsi chat. Mungkin Mbak Rizky Setiasari ingin langsung menanyakan, tadi ada di chat room bertanya, bisa menanyakan langsung, menyampaikan pertanyaannya atau pertanyaannya, monggo. Ya, terima kasih Pak Hakim. Mau tanya, ini Pak, terkait tadi kan orang Indonesia punya kesadaran resiko pada level yang berbeda kayak gitu. Tadi yang dimisalkan dengan seseorang di Mojosongo mungkin memahami ada kejadian di Tangerang kayak gitu, sehingga kesadaran seseorang di Mojosongo itu menurun karena tidak ada di dekatnya. Tapi yang saya lihat yang cukup berpengaruh dengan kuat itu tentang konspirasi, Pak, tentang pemahaman-pemahaman COVID yang belum tentu benar, tapi bisa sangat dipercaya oleh banyak masyarakat. Kalau saya melihatnya itu kan juga sesuatu yang terjadi jauh di luar individu gitu ya Pak pendapatnya, tapi kenapa itu bisa dipahami kemudian diyakini bahwa sebagai sesuatu yang benar seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua ternyata sudah dijawab sama Pak Hakim tentang sosialisasi yang lebih efektif, ternyata lebih ke ini ya Pak, kepedulian ke lingkungan sosial gitu ya. Iya, dengan pendekatan normatif. Oke. Iya. Itu saja Mbak Rizky. Iya, terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin kita kumpulkan dulu ya Mas Hakim. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, memberikan masukan atau bertanya boleh juga. Mungkin Bu calon Dokter Anggita. Ada Mbak Anggita ini. Dokter Anggita Cahyani, dokter kandidat. Mbak Anggita. Mbak Anggit mungkin sedang menyusui. Mbak Anggit, aku raiso Pak dari ini. Mungkin nanti Mbak Anggit ketik aja Mbak Anggit. Ya. Ini ada beberapa yang saya kenal, ada Mbak Ami Widyastuti dari Riau, Mbak Tiara dari Bandung, Mas Ken dari Jogja ya Mas Ken. Monggo apabila ada yang ingin open mic. Tak todong. Itu Anita saja, dia tadi komentar. Oh, nggih. Aku. Monggo Mbak Anita Novianti. Perkara anti dialektik. Mbak Anita Novianti mungkin, silakan. Sebenarnya halo semua, salam kenal, saya Anita. Halo Mas Hakim, halo Mbak Fevi. Halo. Lama. Saya sepakat sih dengan tadi utaran Mas Hakim. Waktu saya melihat temuan ini kembalikan ke kerangka konsep, walaupun saya tidak terlalu menguasai konsepnya Prochaska ya tadi, saya khawatirnya dia seperti teori of planned behavior, bahwa memandang perilaku manusia itu sepenuhnya rasional. Sementara itu berbeda dengan masyarakat kita. Justru saya nggak tahu nih, adakah penelitian atau Mas Hakim tadi katanya di Ristek Dikti ya bergabung. Saya itu penasaran dengan bagaimana sudut pandang yang bukan orang ada di background disiplin ilmu.
Jadi misalnya mereka-mereka yang saya nggak tahu kayak ketua adat, dukun atau pemuka agama yang benar-benar background-nya itu tidak ada disiplin ilmu sama sekali. Nah, saya itu sampai detik ini saya penasaran bagaimana sudut pandang mereka terhadap situasi ini gitu. Karena saya pernah membaca David Hahn ya waktu itu mengatakan bahwa kadang kita itu menggunakan informasi bisa dengan dua cara. Satu usable knowledge, yang kedua usable belief. Dan seringkali masyarakat pada umumnya itu menggunakan usable belief. Jadi keyakinan yang selama ini memang bisa digunakan dan memang biasanya digunakan daripada informasi baru seperti tadi yang Bu Kartini bilang informasi statistik atau istilah-istilah OTG dan lain-lain gitu loh. Mereka lebih biasa menggunakan yang justru tadi kan dengan edukasi celana dalam malah lebih mantap gitu kan, lebih langsung nyangkut. Nah, justru itu jadi saya penasaran adakah penelitian yang tidak subjeknya bukan dari kalangan pendidikan tinggi atau yang benar-benar pure dari konteksnya mereka ada itu. Mungkin itu komentar sini jadinya atau pertanyaan kalau bila ada. Oke, terima kasih Mbak Anita sudah memberikan komentar. Mungkin kita bisa langsung jawab karena waktu kita tinggal 10 menit saja. Jadi nanti mungkin pertanyaan pertama dari Mbak Rizky bisa dijawab oleh Mas Hakim. Dan kemudian yang pertanyaan kedua Mbak Anita, mungkin Mbak Kartini juga bisa berkontribusi untuk menjawab di sini karena kaitannya dengan bagaimana sih pendapat mereka ketua adat, pemuka agama dan lain sebagainya di level grassroots itu usable belief-nya yang memberikan kekuatan masyarakat untuk berubah itu seperti apa? Mungkin kalau Mas Hakim ada riset terkait dengan itu juga bisa disampaikan. Monggo Mas Hakim dan Mbak Kartini. Iya, pertanyaan dari Rizky cukup tricky juga ya untuk dijawab soal konspirasi teori. Pertama, saya ingin menanggapi soal statement saya mengenai bagaimana orang Indonesia mengkonsepsi resiko. Apa yang saya sampaikan sebenarnya untuk menanggapi cara tim peneliti Wiloka menarik kesimpulan. Nah, karena di situ sepertinya tim peneliti mencoba untuk setia pada kerangka teoritisnya sehingga jatuhnya adalah penghakiman atas pengalaman subjektif yang diungkapkan oleh subjek. Padahal di sisi lain bisa jadi kalau kita letakkan temuan penelitian dalam konteks mungkin budaya Indonesia atau dalam perspektif mentalitas kolektivisme, maka di situ mungkin kita punya bacaan yang berbeda. Bisa jadi itu bukan menandakan orang itu tidak siap atau belum melakukan apapun dalam menanggapi resiko untuk mempersepsi adanya COVID itu sendiri bisa berbeda. Nah, saya curiga bahwa pada dasarnya kita banyak memproses informasi terutama mengenai ancaman itu juga bersifat kolektivistik. Praktisnya begini, kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai sebuah ancaman ketika kita mempersepsi sebagian besar orang di sekitar kita juga tidak menganggap itu sebagai ancaman. Nah, itu juga kembali lagi berkaitan dengan kecenderungan masyarakat timur untuk mereaksi sesuatu dengan pendekatan yang normatif. Pendekatan yang normatif artinya adalah bahwa individu mengandaikan selalu ada kesepakatan dan kesepakatan sosial itu dijadikan sebagai patokan untuk menilai bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan dan ini yang tidak harus dilakukan. Nah, dan saya pikir pendekatan normatif itu juga yang digunakan standar untuk menilai apakah sesuatu beresiko atau tidak beresiko. Nah, dan nampaknya bagi sebagian besar orang, dan karena sifat pandemik ini sendiri merupakan ancaman yang kasat mata, dan kemudian sebagian besar masyarakat, orang-orang di masyarakat itu tidak melihat itu sebagai ancaman yang konkret, sehingga bagi saya cukup masuk akal ketika banyak orang tidak melihat COVID ini sebagai sebuah sumber resiko yang nyata. Kemudian terkait dengan kecenderungan masyarakat untuk percaya pada konspirasi teori, saya belum ada data saya kira sejauh ini yang menunjukkan berapa persen masyarakat kita yang percaya pada konspirasi teori, tetapi memang faktanya konspirasi teori itu muncul di berbagai kanal media. Tetapi sejauh ini dari
saya mengambil data dari 300 orang tentang apa sih faktor yang bisa memprediksi belief in konspirasi teori. Nah, ada temuan yang menarik yang ingin saya bocorkan di sini karena belum publikasi. Di dalam penelitian yang sudah ada, misalnya oleh Gordon Peacock dan kemudian Bornstein, dia menemukan bahwa kepercayaan terhadap konspirasi teori itu bisa diprediksi secara signifikan oleh pertama fundamentalisme, dan yang kedua adalah gaya berpikir analitik. Kemudian yang ketiga adalah religiusitas. Artinya semakin Anda religius, setidaknya dari data di US dengan sampel yang cukup besar, semakin Anda religius, kemudian semakin Anda mendambakan sesuatu yang murni atau fundamentalis, maka semakin tinggi probabilitas Anda untuk percaya pada konspirasi teori. Itu sangat masuk akal, terdengar logis, tetapi di Indonesia itu tidak berlaku. Fundamentalisme dan religiusitas itu tidak berkorelasi secara signifikan dengan belief in konspirasi teori. Artinya semakin kita beriman pada agama, itu tidak membuat kita menjadi lebih rentan untuk percaya pada konspirasi teori. Nah, mengapa polanya berbeda itu menjadi sesuatu yang masih menjadi pertanyaan, tetapi temuan menarik lainnya adalah di Indonesia setidaknya religiusitas itu tidak berkorelasi negatif dengan cara berpikir analitik yang merupakan pangkal yang menjadi dasar kemampuan orang untuk membedakan mana teori konspirasi dan mana bukan teori konspirasi. Jadi orang-orang religius di Indonesia, religiusitas bagi orang Indonesia itu tidak membuat kemampuan berpikir analitik mereka menjadi tumpul. Jangan tanya kenapa, karena itu temuan baru dan saya tidak tahu. Itu sesuatu yang menarik untuk diteliti. Jadi tentang konspirasi teori dan bagaimana berkembang di Indonesia, kalau di Amerika itu jawabannya gampang karena banyak orang teori konspirasi itu banyak beredar di antara kelompok-kelompok atau individu-individu religiusitas, dan itu disebabkan karena keimanan mereka menumpulkan kemampuan untuk bernalar secara analitik. Itu jawaban kalau misalnya pertanyaanmu dijawab dalam konteks Amerika. Tetapi tentang Indonesia, saya jujur saja mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana dan mengapa dan dengan mekanisme apa konspirasi teori kemudian melekat pada individu-individu tertentu di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Hakim atas penjelasannya terkait dengan konspirasi teori ini. Ini agak panas juga ya karena jaring dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab oleh Mbak Kartini terkait dengan bagaimana pendapat ketua adat, mungkin agama, bagaimana peran ketua adat, tokoh masyarakat dalam proses mengendalikan dampak pandemi gitu ya. Oke, monggo Kak ini. Iya, terima kasih. Cuman itu seharusnya ketua adat, non sewu, kalau di Wonosobo mungkin Ustadz Kiai itu sebetulnya punya peranan sangat penting dalam dan mengedukasi masyarakat tentang risiko itu dan informasi menerjemahkan informasi dari pemerintah untuk diterjemahkan lebih sederhana kepada masyarakat dan orang-orang yang percaya kepada mereka. Akan tetapi di sini bisa jadi terbalik dalam tanda petik, tidak semua seperti itu. Ada sebagian kelompok yang sebetulnya dia sangat rentan untuk terkontaminasi virus itu. Tapi karena justifikasi masyarakat terhadap orang yang positif masih minus, mereka masih nganggap itu suatu yang mengerikan, suatu yang berbeda. Jadi mereka melindungi kelompoknya dengan tidak mau di rapid test, tidak mau dites swab, padahal mereka adalah orang-orang dengan risiko tinggi, misalnya berkelompok dalam suatu wilayah karena dia berasal dari berbagai kota. Mohon maaf sih mau menyebutkan istilahnya, jadi takut
gimana gitu ya, istilahnya mereka berasal dari berbagai kota kemudian hidup bareng dalam satu lingkungan, itu kan sebetulnya sangat resikonya sangat tinggi dan rentan. Nah disitulah mereka tidak mau mengikuti aturan pemerintah untuk dites, di rapid test, di tes swab dan sebagainya, karena mereka sangat khawatir tentang justifikasi ketika kemudian ditemukan positif COVID yang sebetulnya sudah tetapi tidak mau ditindaklanjuti, itu mereka takut kemudian kelompok mereka menjadi dipandang negatif dan sebagainya. Lah hal-hal semacam itu sebetulnya yaitu kembali lagi ke gap informasi. Kalaupun pemerintah mampu memberikan informasi dan penalaran kepada mereka secara jelas, jadinya itu akan menghilangkan. Tadi kebetulan saya berbicara dengan salah satu pejabat Pemda yang main ke rumah saya dan saya menyampaikan hal ini sama persis, dan akan ditindaklanjuti dengan mungkin memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk memberikan penyamaan persepsi. Apakah itu virus itu konspirasi? Apakah virus itu memang ada virus? Itu tidak usah dipikirkan ruwet-ruwet. Yang penting pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau kita mau mikir itu konspirasi, menurut saya masyarakat awam pusing dengan seperti itu. Kita mikir ini benar-benar virus juga pusing, tapi senyatanya pemerintah memberikan suatu batasan penting bahwa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu sesuatu yang wajib, fardu ain, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebenarnya cuma sesederhana itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, matur suwun Mbak Kartini yang menyampaikan tentang pengalamannya di level grassroots ya. Kalau di Sleman itu mulai meningkat klaster baru yang di tempat yang seperti yang disebutkan Mbak Kartini tadi itu. Ada berapa puluh gitu ya, mungkin menjadi menjadi stigma sendiri sehingga itu menjadi takutan ya, ini yang menjadi masalah. Baik, untuk mengakhiri ini mungkin kita bisa mendapatkan masukan informasi dari tim siaga COVID yang saat ini ada hadir di sini, Mbak siapa ini? Mbak Johanna, Mbak siapa ini? Bentar. Mbak Josephine, masih ada di ruangan atau sudah? Kayaknya sudah nggak ada ya Mbak Pepi ya? Udah meeting Mas, udah meeting. Oh, udah meeting, oke. Yeah. Hari ini aja kalau gitu Mbak, komen Mbak. Hari ini, ya ini sudah open mic jadi sekalian. Aduh, saya pendengar, saya menyerap banyak sekali hal baru, informasi ya terkait dengan pandangan masyarakat ya, lebih intinya gitu. Karena saya sebenarnya yang saya lakukan hanya hal-hal yang sangat kecil, ya antara lain tergabung di telekonseling untuk masyarakat gitu ya terkait dengan isu pandemi ini ya, hanya sejauh itu yang baru bisa saya kontribusikan. Namun dengan mendengarkan paparan sore ini, aduh luar biasa, aku merinding deh pokoknya ya. Salut buat Wiloka, Mbak Pepi dan semuanya. Bu Menu aku kangen Bu Menu. Mas Yo di muka. Oke, matur suwun Bu Rini dan semuanya yang telah menyampaikan masukannya, pendapatnya dalam diskusi kita sore hari ini. Waktunya sangat terbatas sehingga saya rasa kalau kita diloskan gitu sampai tengah malam nggak selesai pembahasan kita hari ini. Namun semoga akan ada kegiatan-kegiatan lain di Wiloka atau di tempat lain untuk kita membahas materi ini. Atas nama Wiloka, saya mengucapkan terima kasih atas pembahasan yang telah dilakukan oleh Mas Hakim dan Mbak Kartini dari dua perspektif yang berbeda, tapi kemudian saling mengisi dan memberikan paradigma yang utuh kepada kita, juga kepada para peserta hari ini, Bu Menu dan lainnya yang memberikan pertanyaan maupun masukan sehingga semakin komprehensif apa yang kita lakukan. Saya tidak berani menyimpulkan karena
kita pengen mendapatkan masukan sehingga kemudian nanti bisa kita tingkatkan penelitian ini maupun praktek ke depannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya bisa saya sampaikan kepada Mbak Ebi selaku CEO Wiloka dan juga Mas Yoga sebagai MC. Saya Yohanes Herdianto mengucapkan terima kasih, selamat sore. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Hendy sudah bersedia memoderatori pada sore hari ini. Ya, begitu teman-teman, kurang lebih acara inti kita. Ya, sudah kita tadi mendengarkan pemaparan dari Mbak Pepi, Mas Vincent, kemudian kita juga mendengarkan ulasan dari Mas Hakim dan juga Mbak Kartini. Tadi kita juga mendapatkan bonus, kita mendengarkan pembahasan dari Bu Profesor Johana Prawitasari. Tentunya kami berterima kasih sekali di sela-sela kesibukan Ibu sudah bersedia meluangkan waktu dan juga membahas temuan kami. Tentunya apa data-data yang kami dapatkan dari sore hari ini akan kami pergunakan agar ke depannya kami dapat melakukan riset yang lebih baik. Nah, mungkin Mbak Pepi mau menyampaikan sedikit, Mbak Pepi, apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan riset ini sebelum saya tutup. Terima kasih. Pertama saya ingin sekali lagi berterima kasih karena betul-betul kemarin waktu mengulas, membaca data banyak sekali kegelisahan dan itu terjawab dari tadi bagaimana Bu Menuk mengingatkan untuk tidak hanya positivistik itu, katanya kualitatif, tapi cara berpikirnya masih positivistik. Jadi makanya kok saya gelisah gitu loh, kok merasa apa yang kita kemudian bahas itu kayak jauh banget rasanya. Kalau dibahasan kan sepertinya tidak persepsi resikonya sedang, tapi kalau saya rasa di lapangan malah justru rendah, dan itu terjawab oleh Mbak Kartini hari ini, terjawab juga oleh ulasan Mas Hakim, yaitu kami peneliti bagaimana cara memahami data-data yang sebetulnya itu kaya, tapi justru kami kayak jadi pakai kacamata kuda, jadi nggak sensitif. Sekali lagi cuma bisa bilang terima kasih juga dari teman-teman semua yang sudah memberi perspektif pandangan, dan semua ini kami catat, kami rekam, dan harapannya sih kami bisa belajar menulis lagi, Bu Menuk, bahwa ini nggak sampai di sini, kami menulis lagi, lalu bisa pola yang hari ini saat ini kami lakukan, ada kegelisahan, kami coba ke lapangan, kami teliti, kami ulas, harapannya bisa tetap kami jaga Wiloka Jaga untuk konsisten. Setidaknya 1 tahun sekali deh gitu, nggak berani janji muluk-muluk tapi konsisten dulu. Begitu, sekali lagi saya hanya bisa bilang makasih, makasih, dan makasih. Saya kembalikan ke Mas Yoga.